Halo anak-anak kelas 1 dan kelas 2. Jumpa lagi kita di devosi pagi ini. Nah, hari ini Ibu Lina akan memimpin devosi pagi. Sebelumnya Ibu Lina harap anak-anak sudah menyiapkan Alkitab, menyiapkan jurnal refleksi, dan menyiapkan alat tulis supaya bisa menulis jurnal refleksinya. Ya, nah sebelumnya itu mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami mengucap syukur karena Tuhan masih senantiasa menuntun kami sampai saat ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau sertai dan lindungi kami, sehingga kami boleh memahami setiap firman dan kebenaran-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini dibawa tema gambaran rencana Allah. Nah, jadi firman ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14. Ya. Nah, Ibu akan membacakannya untuk kita dan anak-anak boleh membacakannya di rumah masing-masing ya. Dari ayat 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ya, demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak, tema kita ini adalah gambaran rencana Allah. Ya. Nah, di sini kalau kita baca dari ayat yang kemarin anak-anak sudah dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Ruth dari ayat yang pertama sampai ayat 10 ya. Nah, di sini kalau kita baca maka kita melalui pengertian dari perjanjian baru ini kita dapat mengerti bahwa kisah ini menyatakan bagaimana Allah juga akan menyerahkan anak tunggalnya kelak. Jadi anak yang tunggal yang amat dikasihi. Nah, untuk apa? Untuk menjadi korban seperti yang kita baca ini ya. Yang kita baca firman Tuhan hari ini ya, di mana Allah menyuruh Abraham untuk mengorbankan Ishak ya. Nah, untuk mengorbankan Ishak. Nah, di situ Allah menaati dan Allah mengikuti apa yang Abraham menaati apa yang difirmankan oleh Allah ya. Nah, jadi Abraham pergi ke atas gunung untuk mengorbankan Ishak ya. Nah, tetapi ketika Abraham mau mengorbankan Ishak, maka Allah memanggil Abraham. Allah bilang, mengatakan kepada Abraham bahwa kamu tidak boleh apa-apakan anak itu. Ya, kenapa? Karena saya sudah melihat, Allah sudah melihat ketaatan dan iman daripada Abraham, sehingga di sini Allah menyediakan seekor domba sebagai pengganti Ishak ya. Jadi di dalam bacaan kita sudah lihat bahwa Allah menyediakan. Nah, kalau kita mau lihat dari sini anak-anak, maka Ishak itu Allah memberikan pengganti, yaitu berupa domba jantan. Yang pada saat itu domba itu dia punya tanduknya tersangkut pada belukar. Tapi Allah ternyata memang menyerahkan anak tunggalnya yang dia kasihi ya. Nah, siapakah itu? Ya,
Yesus Kristus. Ya, kalau kita mau lihat ketika Abraham mengorbankan Ishak, Allah masih menyediakan pengganti, ya, yaitu seekor domba. Sedangkan kalau untuk Allah benar-benar menyerahkan anak tunggalnya yang Dia kasihi menjadi korban di atas kayu salib. Ya, jadi Kristuslah yang menjadi pengganti untuk menanggung hukuman dosa kita di atas kayu salib. Jadi tidak ada pengganti, ya, selain Kristus. Nah, anak-anak, dari sini kita mungkin bisa saja menemukan orang dengan ketaatan dan kerelaan yang sama, ya, tapi tidak bisa menjadi pengganti bagi kita, ya. Dan mau tidak mau harus Kristus sendiri yang harus rela mati dan menanggung segala hukuman dosa kita di atas kayu salib, ya. Nah, jadi anak-anak, melalui kisah Ishak ini, ya, melalui kisah Ishak ini, maka ini menjadi satu gambaran, ya, gambaran akan Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau kita mau lihat itu, ya, Abraham punya anak itu satu-satunya anak tunggal, yaitu Ishak. Nah, dari situ kita melihat juga bahwa ternyata itu gambaran akan Yesus Kristus, ya, yang nanti Dia akan datang di ribuan tahun berikutnya dan menjadi korban bagi keselamatan manusia. Nah, demikian firman Tuhan, dan di sini Ibu dapat simpulkan bahwa melalui kisah Ishak ini menjadi gambaran akan Tuhan Yesus Kristus yang datang ribuan tahun berikutnya menjadi korban bagi keselamatan manusia. Ya, dan ini juga dapat kita baca di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi karena apa? Karena Allah mengasihi dunia ini, makanya Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, dan Dia rela mati untuk menanggung hukuman dosa kita di atas kayu salib. Ya, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih, ya Allah, buat anugerah-Mu kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan memampukan kami supaya kami dapat memahaminya, dan kami juga dapat melakukan setiap firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Sebentar kami akan belajar, kiranya Tuhan mau menuntun menyertai kami. Inilah doa dan harapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, sebelumnya anak-anak ingat untuk mengisi jurnal refleksi, ya. Jurnal refleksi itu kita ada satu pertanyaan, yaitu apakah yang menjadi gambaran yang Allah maksudkan melalui kisah Abraham dan Ishak ini? Tadi kamu sudah dengar, ya. Jadi pastikan untuk mengisi jurnal refleksinya, ya. Oke, terima kasih untuk semuanya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.